Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Mdun dengan NPM 0227221158. Saya mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate, mahasiswi kelas 4B. Baik, di sini saya akan membuat video terkait dengan penjelasan proposal penelitian saya dengan judul penelitian pengalaman dan tantangan petani dalam mengelola keuangan di era globalisasi ekonomi dalam studi fenomenologi. Mungkin langsung saja saya akan masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah pertanian merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari globalisasi ekonomi dengan perubahan struktural dan dinamika pasar yang signifikan. Di tengah transformasi ekonomi global, petani seringkali menghadapi tantangan kompleks dan dalam mengelola keuangan mereka. Pengalaman petani dalam menghadapi ketidakpastian harga komoditas, akses terhadap modal, serta pengaruh kebijakan pemerintah menjadi fokus utama dalam konteks ini. Selain itu, faktor internal seperti pengetahuan dan sikap terhadap perubahan juga berperan penting dalam pola pengelolaan keuangan petani. Dalam hal ini, pendekatan fenomenologi menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk memahami pengalaman subjektif petani dan juga bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam pemahaman tentang pengalaman dan juga tantangan keuangan petani di era globalisasi dengan melalui analisis fenomenologis. Selanjutnya saya masuk pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini akan terpusat pada 4 aspek utama. Yang pertama, bagaimana pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif petani dalam mengelola keuangan mereka di tengah dinamika globalisasi ekonomi. Yang kedua, bagaimana tantangan keuangan yang dihadapi oleh petani dalam konteks globalisasi ekonomi. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan petani. Dan yang terakhir atau yang keempat, bagaimana kebijakan petani dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan petani. Selanjutnya saya masuk pada tujuan penelitian. Penelitiannya yang pertama, untuk memahami lebih mendalam tentang pengalaman subjektif petani dalam mengelola keuangan mereka di tengah dinamika globalisasi ekonomi. Tujuan yang kedua, untuk menganalisis tantangan keuangan yang dihadapi oleh petani dalam konteks globalisasi ekonomi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan petani. Dan tujuan yang terakhir, untuk menganalisis kebijakan petani dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung kesejahteraan petani. Selanjutnya saya masuk pada bab 2, yaitu kajian pustaka, pada bagian pendahuluan. Pendahuluannya yaitu globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena yang mendominasi lanskap ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pasar dan industri, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada sektor pertanian yang merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi global. Di tengah dinamika globalisasi ini, petani menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampaknya. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam menyediakan pangan bagi populasi dunia serta dalam kontribusi terhadap perekonomian suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Namun, dalam konteks globalisasi ekonomi, petani seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, terutama dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya, saya masuk pada isi kajian pustaka yang terdiri dari beberapa poin, yaitu ada 2 isi kajian pustaka. Yang pertama, pengalaman keuangan petani dalam konteks globalisasi ekonomi. Terdiri dari yang pertama, tinjauan tentang pengalaman subjektif petani dan dalam mengelola keuangan mereka di tengah dinamika globalisasi ekonomi. Yang kedua, studi-studi empiris tentang persepsi
sikap dan strategi petani terkait manajemen keuangan. Yang ketiga, analisis fenomenologis terhadap narasi dan pengalaman individu petani terkait dengan keuangan mereka. Nah, isi yang kedua yaitu tentang tantangan keuangan yang dihadapi oleh petani dalam konteks globalisasi ekonomi. Terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, identifikasi dan analisis berbagai tantangan keuangan yang dihadapi oleh petani, termasuk fluktuasi harga komoditas, akses terhadap modal, dan ketidakpastian kebijakan. Yang kedua, studi kasus tentang dampak tantangan keuangan ini terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial petani. Nah, isi kajian pustaka yang ketiga yaitu tentang faktor kontekstual yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan petani. Terdiri dari beberapa juga. Yang pertama, tinjauan tentang faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi regional yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan petani. Yang kedua, ada analisis tentang faktor internal seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani terhadap risiko dan perubahan. Nah, isi kajian pustaka yang keempat, kebijakan pertanian dan strategi pengembangan untuk mendukung kesejahteraan petani. Terdiri dari beberapa juga, diantaranya yang pertama, evaluasi terhadap kebijakan pertanian yang ada dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Yang kedua, peninjauan tentang strategi dan kebijakan baru yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan, pengembangan program pelatihan, dan penyediaan insentif bagi petani. Selanjutnya saya masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari bab 2 kajian pustaka, yaitu dalam konteks globalisasi ekonomi, sektor pertanian dan petani memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan pangan bagi populasi dunia dan kontribusi terhadap perekonomian global. Namun, petani sering sekali menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola keuangan mereka yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, akses terhadap modal finansial, dan kebijakan pemerintah yang tidak stabil. Faktor internal seperti pengetahuan dan sikap terhadap perubahan juga memainkan peran penting dalam manajemen keuangan petani. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pengalaman subjektif petani dalam mengelola keuangan mereka di era globalisasi ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini dapat menggali persepsi, sikap, dan juga strategi petani terkait dengan manajemen keuangan mereka. Nah, temuan dari penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang keuangan yang dihadapi petani dan juga faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka. Selanjutnya saya masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Bagian pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif petani dalam mengelola keuangan mereka di tengah dinamika globalisasi ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan mendokumentasikan secara holistik bagaimana petani memberikan makna pada pengalaman keuangan mereka. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar untuk memberikan pemahaman dan juga penjelasan lebih lanjut tentang pengalaman seseorang. Fenomenologi juga menekankan pada pemahaman langsung terhadap pengalaman manusia, memperhatikan konteks, makna, dan juga struktur pengalaman individu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi akan memungkinkan peneliti untuk menangkap keragaman dan juga kompleksitas pengalaman keuangan petani, serta untuk
mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya saya masuk pada teknik pengumpulan data, yaitu untuk teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam tentang pengalaman keuangan petani. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi. Berikut adalah teknik-teknik yang akan digunakan. Yang pertama ada wawancara mendalam. Teknik utama yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dengan petani. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada preferensi dan ketersediaan responden. Wawancara akan dirancang untuk memberikan ruang yang cukup bagi petani untuk bercerita tentang pengalaman mereka dalam mengelola keuangan, termasuk tantangan, strategi, dan harapan mereka. Wawancara akan direkam dan ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua ada pengamatan partisipatif. Peneliti juga akan melakukan pengamatan partisipatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan sehari-hari petani. Pengamatan ini akan membantu peneliti memahami konteks praktik keuangan petani secara lebih mendalam, termasuk interaksi dengan pasar, proses pengambilan keputusan, dan strategi yang diterapkan. Yang ketiga, dokumentasi sekunder. Informasi tambahan akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi sekunder seperti data statistik, pertanian, laporan pemerintah, dan literatur terkait. Dokumentasi sekunder akan memberikan konteks lebih lanjut tentang dinamika ekonomi dan juga kebijakan pertanian yang mempengaruhi pengalaman keuangan petani. Yang keempat, focus group discussion. Selain wawancara individu, focus group discussion atau FGD dapat diadakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang isu-isu tertentu yang relevan dengan pengelolaan keuangan petani. FGD akan melibatkan sekelompok petani yang mewakili berbagai latar belakang dan pengalaman, dan akan memfasilitasi diskusi yang interaktif dan kolaboratif. Yang kelima, analisis dokumen dan artefak. Penelitian ini akan menganalisis dokumen dan artefak yang relevan, seperti laporan keuangan petani, dokumen kebijakan pertanian, dan alat-alat keuangan yang digunakan oleh petani. Analisis ini akan memberikan wawasan tambahan tentang praktek dan juga strategi keuangan petani. Ya, selanjutnya yang terakhir saya masuk pada kesimpulan bab 3, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif petani dalam mengelola keuangan di era globalisasi ekonomi. Dengan memilih pendekatan ini, peneliti dapat menjelajahi makna yang diberikan oleh petani terhadap pengalaman mereka dalam mengelola keuangan, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan mereka. Waktu penelitian akan direncanakan antara 6 hingga 8 bulan, dengan penelitian dilakukan di berbagai situs yang mewakili keragaman konteks geografis, sosial, dan ekonomi di wilayah yang relevan. Informan penelitian dipilih dari kalangan petani yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan juga demografis.